Dari 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ada 4 surat yang ditujukan secara pribadi. Surat itu adalah 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Dan surat Filemon adalah yang terpendek dari semua surat Paulus. Terdiri hanya dari 1 pasal dengan 25 ayat. Tetapi pesan yang terkandung di dalamnya sangat mendalam dan relevan dalam konteks sosial dan teologis. Kita akan belajar bersama tentang surat Filemon ini di Ayo Cari Tahu. Surat Filemon ini ditulis oleh Paulus selama masa penahanannya, yang kemungkinan besar terjadi di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Surat ini ditujukan kepada Filemon, seorang Kristen kaya dan berpengaruh yang tinggal di kota Kolose. Filemon dikenal sebagai seorang yang beriman dan penuh kasih, serta rumahnya digunakan sebagai tempat berkumpulnya jemaat Kristen setempat. Tokoh utama dalam surat ini adalah Filemon, Onesimus, dan Paulus sendiri. Onesimus adalah seorang budak milik Filemon yang telah melarikan diri, mungkin setelah melakukan kesalahan terhadap Filemon. Dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus dan menjadi Kristen. Surat ini adalah permohonan Paulus agar Filemon menerima Onesimus kembali, bukan hanya sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Surat Filemon mengandung pesan-pesan penting tentang rekonsiliasi, kasih, pengampunan, dan kesetaraan dalam Kristus. Paulus tidak hanya memohon pengampunan untuk Onesimus, tetapi juga mengangkat statusnya dari budak menjadi saudara dalam Kristus, menekankan bahwa dalam komunitas Kristen, semua orang adalah setara di hadapan Tuhan. Surat kepada Filemon mengandung beberapa tema penting. Yang pertama, rekonsiliasi. Surat ini menekankan pentingnya rekonsiliasi antara orang-orang yang berada dalam konflik, terutama dalam konteks komunitas Kristen. Paulus berusaha mendamaikan Filemon dan Onesimus, menunjukkan bagaimana iman Kristen mengubah hubungan antar manusia. Yang kedua, kesetaraan dalam Kristus. Paulus menyatakan bahwa dalam Kristus, status sosial seperti budak dan tuan tidak lagi relevan. Onesimus harus diterima sebagai saudara seiman, bukan hanya sebagai budak. Ini mencerminkan hidup-hidup kesetaraan dan persaudaraan yang mendasar dalam iman Kristen. Yang ketiga, kasih dan pengampunan. Paulus mengajarkan tentang kasih dan pengampunan melalui tindakannya. Dia pun meminta Filemon untuk menunjukkan kasih dan pengampunan kepada Onesimus, seperti yang Kristus telah tunjukkan kepada semua orang. Alkitab tidak memberikan keterangan langsung mengenai apakah Filemon menerima kembali Onesimus setelah menerima surat dari Rasul Paulus. Namun ada beberapa petunjuk dan tradisi yang memberikan gambaran tentang kemungkinan besar terjadinya rekonsiliasi antara Filemon dan Onesimus. Yang pertama, nada dari surat Paulus. Paulus menulis dengan nada yang sangat yakin dan optimis bahwa Filemon akan mendengarkan permohonannya. Dalam Filemon pasal 1 ayat 21, Paulus menulis, "Aku menulis kepadamu dengan keyakinan bahwa engkau akan mematuhi, bahkan lebih dari yang kuminta." Yang kedua, pengaruh Paulus. Paulus adalah tokoh yang sangat dihormati dalam komunitas Kristen awal, dan permintaannya kemungkinan besar akan dipertimbangkan serius oleh Filemon. Dan yang ketiga, Onesimus sebagai pemimpin gereja. Ada tradisi dalam sejarah gereja yang menyatakan bahwa Onesimus kemudian menjadi seorang pemimpin gereja yang penting. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Onesimus menjadi uskup di Efesus. Ini mengindikasikan bahwa Onesimus diterima kembali ke dalam komunitas Kristen dan diberikan tanggung jawab yang signifikan, yang mungkin tidak akan terjadi tanpa rekonsiliasi dengan Filemon. Meskipun tidak ada catatan langsung yang menunjukkan bahwa Filemon menjadi seorang penginjil atau pemimpin gereja, indikasi yang ada menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen yang berkomitmen dan aktif dalam komunitasnya. Dia menyediakan rumahnya untuk pertemuan jemaat, menunjukkan kasih dan pelayanan kepada orang-orang kudus, dan didukung serta dipercaya oleh Paulus.
Semua ini menunjukkan bahwa Filemon memang berperan penting dalam mendukung pekerjaan Injil, sekalipun mungkin tidak dalam kapasitas yang resmi. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang Filemon. Bagi teman-teman yang mempunyai usul agar kita membahas apa lagi di Alkitab, bisa dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ayo Ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.